Hunting season. Nobody move! Nobody move! Di awal film kita akan diperkenalkan dengan dua aktor gagal yang kala itu sedang mengikuti latihan syuting film. Diberitahu yang berambut gondrong ini namanya Marlon. Sudah 10 tahun lebih ia terus mengikuti testing film untuk menjadi pemeran utama. Namun pencapaian tertingginya mentok hanya dijadikan figuran di iklan pizza saja. Selanjutnya ada teman Marlon yang bernama Hughes. Hughes lebih parah lagi daripada Marlon karena cita-citanya menjadi artis besar, namun berbicara di depan orang saja ia tidak bisa. Lalu terakhir ada teman Marlon, si wanita sekaligus pemilik tempat tes syuting film di sana dan diketahui bernama Kate. Sudah banyak sekali artis yang berhasil ia orbitkan kecuali Marlon beserta Hughes. Bad babysitter. These guys have worked so hard. Ketika sebagian orang sudah bubar latihan, datanglah seorang detektif polisi bernama Samsul. Di sini Samsul mengatakan kalau ia mempunyai pekerjaan bagus untuk Kate. Samsul butuh orang-orang yang bisa akting untuk diberikan misi menjebak mafia. Jika Kate mau, maka dia akan dibayar 200 pon, namun jika tidak, Samsul akan mencari lagi ke tempat lain. Kate yang memang sedang membutuhkan uang, akhirnya ia menerima pekerjaan dari Samsul. Samsul lanjut menjelaskan kalau yang ia butuhkan bukan hanya Kate saja, melainkan 2 orang lagi. Program the Met have been running for the last year. In fact, I've been watching you for a while now. Secara kebetulan Marlon dan Hughes masih ada di tempat itu sehingga Kate langsung mengajaknya. Daripada nganggur tak jelas, mereka pun setuju dan mulai dari sini mereka pun membentuk tim. Hugh, you in? Sort of going undercover. This is character work. What do we think of a costume? Keesokan harinya, Kate, Marlon, dan Hughes mulai diberikan tugas pertama oleh Samsul si detektif. Di sini mereka harus menyamar sebagai mafia yang berpura-pura akan membeli rokok ilegal di toko depan. Sebelum misi dimulai, Samsul memberikan sebuah ponsel kepada Kate. Samsul berpesan jika ada apa-apa, Kate bisa langsung menghubungi dirinya menggunakan ponsel itu. Okay, now. Go on, fuck off. 30 menit kemudian Marlon, Hughes, dan Kate mulai masuk ke toko yang bermaksud untuk berpura-pura membeli rokok ilegal. Brother-in-law, wish I didn't. Awalnya si pemilik toko tidak memberikan, namun setelah Marlon sedikit berimprovisasi seolah-olah mereka adalah mafia baru di kota, akhirnya si pemilik toko memberikan barang tersebut. Sialnya si koplak Marlon malah terus berbicara dengan mengatakan apakah ada barang yang lebih ekstrim dari ini. Si pemilik toko yang mengira kalau mereka datang sedang mencari barang haram, ia pun membawa mereka ke suatu tempat. Follow me, ya. Pump the sounds, lad. Setibanya di sana terlihat Marlon, Hughes, dan Kate yang mukanya menjadi tegang. Karena tujuan mereka hanya membeli rokok ilegal, kenapa harus jadi berurusan dengan barang haram? Akan tetapi Kate meminta Marlon dan Hughes agar tetap tenang dan mainkan saja terus akting mereka. Weapons in a box. Kemudian mereka disambut oleh seorang bandar bernama Play, ini orangnya. Di sini Play tidak akan memberikan barangnya kepada sembarang orang.
Jadi ia meminta Kate, Marlon, dan Hughes untuk memperkenalkan diri masing-masing dulu. Untungnya mereka bertiga bisa akting cukup bagus, sampai membuat Play percaya kalau mereka adalah mafia baru di kota ini. He's already into the city crowd. So that's why he's dressed like a fucking cunt. The Squire. So you're big timers. Kemudian Play mengeluarkan barang haramnya, dan ia akan menjualnya dengan harga $30.000 atau 500 juta rupiah. Marlon, Hughes, dan Kate mulai kebingungan karena mereka tidak mempunyai uang sebanyak itu dan tujuannya ke sini hanya ketidaksengajaan. Untungnya Hughes dapat mengulur waktu dengan berpura-pura ingin mencoba dulu barang haram tersebut, yang padahal dirinya tidak pernah sama sekali memakai barang haram sebelumnya. How do we know the rest ain't flour? Okay. Di waktu yang sama, tiba-tiba ada sekelompok mafia Albania yang datang ke tempat Play. Kedatangan mereka untuk merebut barang haram dari Play, karena ternyata barang haram itu telah Play curi darinya. Tak disangka Marlon dapat berimprovisasi dengan mengatakan kalau barang haram di sini bukan milik Play atau hasil curian, melainkan milik dirinya. Jadi jika para mafia Albania mau, mereka harus membeli dengan harga $80.000. Karena barang haram sedang lumayan langka, akhirnya para mafia itu setuju dan dibeli dengan harga $80.000. Give some a chunk of time. Melihat itu semua, Play tak menyangka kalau mereka mempunyai kehebatan seperti tadi. Selain Play selamat, kini ia juga untung besar karena barang haram curiannya terjual dengan harga 2 kali lipat. Mulai dari sini, Play menganggap Marlon, Kate, dan Hughes bukan orang sembarangan. Bahkan Play sangat berterima kasih karena mereka dianggap telah menyelamatkannya. Setelah pergi dari tempat Play, terlihat mereka bertiga yang langsung plong, bahkan Hughes sampai muntah karena sedari tadi menahan panik. Tak berselang lama, Kate, Marlon, dan Hughes kembali ke markas Samsul si detektif. Di sini Samsul tak menyangka kalau mereka telah melakukan sebuah pencapaian besar, yaitu bisa masuk ke dalam circle-nya Play. Sudah 2 tahun beberapa polisi telah berusaha menyamar jadi anak buah Play, namun hasilnya selalu gagal. Akhirnya Samsul menugaskan mereka untuk berpura-pura jadi anak buah Play, lalu menguak kemana saja Play mengirim barang haramnya. Awalnya Kate sempat menolak karena misi tersebut sangat beresiko. Namun setelah Samsul menjanjikan bayaran besar dan jika berhasil nanti mereka akan dikenal sebagai pahlawan, akhirnya Kate CS setuju. Today, you be heroes. Keesokan harinya, Kate, Marlon, dan Hughes kembali datang ke markas Play. Terlihat Play juga yang menyambut mereka dengan baik. Bahkan Play langsung menawari mereka menjadi anak buahnya. Karena memang hal tersebut yang Kate CS setuju, tanpa pikir panjang mereka langsung setuju. Kemudian Play memberi misi pertama kepada Kate CS, yaitu menagih hutang kepada seseorang. Dengan sengaja Play tidak memberitahu latar belakang orang tersebut dan hanya memberi alamat detailnya saja. He owes me 20 grand. Ah? Singkatnya, Kate CS datang ke tempat orang yang harus mereka tagih. Dengan menggunakan kemampuan aktingnya, Marlon belaga so jago dan mengancam orang tersebut. Disambung dengan Hughes yang berlaga seperti preman, namun ketika ia akan memecahkan botol, inilah yang terjadi. Where do you think you're going? Stop! Ternyata orang yang mereka tagih ini adalah seorang pembunuh bayaran kelas kakap. Untungnya Marlon dapat berakting dengan baik yang seketika membuat si pembunuh bayaran berlari keluar dan tiba-tiba
Setelah pembunuh bayaran itu tewas tertabrak, Marlon segera memfotonya untuk dikirimkan kepada Play. Tak lupa Kate juga segera mengambil semua uang si pembunuh bayaran untuk disetorkan kepada Play. Selanjutnya Kate menghubungi Samsul si detektif. Kate memberitahu kalau mereka baru saja menghabisi seorang pembunuh bayaran dan apakah itu akan menjadi masalah. Samsul meminta Kate CS agar tenang saja, karena dirinya akan mengamankan kasus tersebut. Ditambah orang tadi juga tewas tertabrak, jadi bisa dianggap sebagai kecelakaan biasa. Tak berselang lama, dua detektif rekan Samsul mendatangi TKP. Mereka pun dibuat terkejut karena orang yang tewas itu adalah sang pembunuh bayaran berjuluk The Iceman. Sudah lama sekali polisi memburu The Iceman, namun sampai sekarang belum bisa ditangkap. Jadi detektif itu sangat penasaran dengan siapa orang yang telah berhasil menghabisi The Iceman. Karena mereka yakin kalau ini bukanlah kecelakaan biasa. Not just someone. The Iceman. Adegan berpindah kepada Marlon, Kate, dan Hughes yang baru tiba di markas Play si bandar barang haram. Di sini Play tak menyangka kalau mereka bertiga dapat menghabisi The Iceman sang pembunuh bayaran. Play semakin memuji kehebatan Marlon, Kate, dan Hughes yang padahal kita tahu kalau kejadian tadi hanyalah sebuah kebetulan. Sebagai imbalan dan bentuk apresiasi dari Play, sebagian uang The Iceman tadi Play berikan kepada Marlon, Kate, dan Hughes. Tak hanya itu, Play juga mengajak mereka untuk berpesta. Hitung-hitung merayakan keberhasilan. Selang beberapa saat, terlihat Marlon, Kate, dan Hughes yang sedang berpesta dengan Play di sebuah klub malam. Setelah berpesta, Play mengajak mereka bertiga makan malam sambil ngawadul menceritakan pengalaman masing-masing. Di sini Kate mengarang cerita kalau masa lalunya terlalu kejam, karena dia sudah pernah menghabisi 5 orang dalam satu hari. Disusul dengan Marlon yang mengarang cerita kalau dirinya adalah mantan Kopassus yang sudah mengalami berbagai medan perang. Namun saat giliran Hughes yang mengarang, tiba-tiba Play dihubungi oleh seseorang. Ternyata orang tersebut adalah bos besarnya Play dan Play diperintah untuk menghadap. Akhirnya Play pun mengajak Kate, Marlon, dan Hughes untuk ikut. Hitung-hitung berkenalan dengan bos besarnya. Except it did. Di tengah perjalanan, Play mengatakan kalau Marlon, Kate, dan Hughes harus bersikap sopan di depan bosnya. Jangan pernah sekalipun menatap mata si bos karena nantinya takut tersinggung. Di waktu yang sama, diam-diam Kate memberikan informasi kepada Samsul si detektif kalau mereka sedang menuju ke markas bos besar Play. Samsul membalas agar Kate dan yang lain selalu berhati-hati. Karena bosnya Play pasti adalah orang yang brutal. Singkatnya, Play beserta yang lain sampai di markas bos besar. Ternyata bos besar Play adalah Winston, si manajer hotel Continental di film John Wick. Namun di sini ia berperan sebagai bos mafia dan bernama Alexis. Kemudian Alexis meminta Play agar jangan gampang mudah percaya kepada orang. Karena siapa tahu Marlon, Kate, dan Hughes adalah mata-mata. Meskipun mereka sudah berhasil menghabisi The Iceman, tapi Alexis belum percaya 100%. Play berusaha meyakinkan Alexis bosnya kalau Marlon, Kate, dan Hughes bukan mata-mata. Alhasil untuk sementara Alexis berusaha percaya. Namun jika sampai mereka berkhianat, maka taruhannya adalah nyawa. They're legit, like did in the Iceman. Setelah keluar dari markas Alexis, Kate menghubungi Samsul si detektif.
Di sini Cat begitu ketakutan karena mereka telah masuk ke kandang harimau. Cat takut penyamarannya akan terbongkar dan berakibat fatal. Samsul meminta Cat CS untuk tenang lalu melanjutkan penyamaran karena dirinya akan selalu melindungi. Shut the fuck up and go. Hari berikutnya, Cat dan yang lain diperintah Play untuk bertransaksi barang haram kepada kelompok gangster. Sebelum pergi, Play meminta agar mereka berhati-hati karena gangster ini cukup kejam. Bahkan Play sendiri lehernya pernah dilukai oleh mereka. Singkatnya, Cat, Marlon, dan Hughes tiba di markas gangster yang dimaksud. Di sini si ketua gangster tidak mau menjual barang haramnya karena sedang langka. Lalu Marlon mengeluarkan jurus so jagonya dengan menunjukkan pisau sambil mengancam si ketua gangster. Namun si ketua gangster sama sekali tidak takut dan balik menggeretak Marlon. Merasa terpojok, Marlon mengeluarkan sebuah granat mainan dan inilah hasilnya. Okay, run. Marlon dan yang lain berusaha untuk kabur. Namun karena tempat itu memiliki banyak pintu, mereka malah kembali lagi ke tempat semula. Hingga ketika si ketua gangster akan menyerang tiba-tiba, ternyata itu adalah detektif Samsul yang datang seorang diri. Pada akhirnya Marlon, Cat, dan Hughes selamat. Sedangkan si ketua gangster dan pasukan berhasil kabur. Kemudian Samsul mencari ke setiap tempat untuk menemukan barang haram dan uang gangster tadi. Namun setelah cukup lama mencari, Samsul tidak menemukan barang haram ataupun uang. Alhasil itu membuat Samsul marah karena tujuannya datang ke sini untuk mencari uang dan barang haram. Melihat hal tersebut jelas membuat Cat menjadi curiga. Ditambah Samsul datang tanpa Cat kabari dan hanya seorang diri. Akhirnya Samsul berkata jujur kalau selama ini dirinya memang hanya memanfaatkan Cat, Marlon, dan Hughes saja. Ternyata Samsul adalah detektif korup yang ingin merampas semua barang haram dan uang di setiap bandar atau bos mafia. Samsul meminta mereka untuk mengambil semua uang atau barang haram milik Play dan jika tidak, ia akan mengangkat kasus tewasnya The Iceman, sang pembunuh bayaran. Tentu Cat dan yang lain menjadi bingung karena mereka tidak mungkin melakukan hal tersebut, namun tiba-tiba ternyata tembakan itu dari tangan kanan Play. Selanjutnya jasad Samsul dibawa ke markas Alexis, sang bos besar. Kemudian Alexis meminta Cat, Marlon, dan Hughes untuk melenyapkan jasad Samsul dengan cara ditatilasi. Alexis sengaja memerintah hal itu kepada mereka untuk mengetes seberapa beraninya Cat, Marlon, dan Hughes. Daripada penyamarannya terbongkar, akhirnya Cat setuju lalu membawa jasad Samsul ke sebuah ruangan. Di ruangan itu, Cat dan Hughes menyerah duluan karena ia tak sanggup jika harus mentatilasi jasad seseorang. Tak ada pilihan lain, Marlon pun nekat memberanikan diri lalu segera mengeksekusi jasad Samsul. Setelah itu, Cat, Marlon, dan Hughes berencana untuk mengubur jasad Samsul yang telah dimasukkan ke dalam kantong plastik hitam. Namun karena mereka tidak memiliki mobil, akhirnya mereka membawa jasad Samsul dengan menggunakan sepeda. Di tengah perjalanan, sialnya mereka harus dihentikan oleh polisi yang sedang berpatroli. Sebenarnya para polisi itu hanya akan menilang biasa, tidak mencurigai hal apapun. Namun karena Cat, Marlon, dan Hughes sedang membawa jasad, apalagi jasad itu jasad Samsul si detektif, mereka pun memilih kabur lalu terjadi aksi kejar-kejaran. Di tengah pengejaran, Hughes, Cat, dan Marlon memutuskan untuk berpisah. Alhasil para polisi menjadi kebingungan dan mereka pun berhasil lolos dari kejaran tersebut.
This guy's good. Selang beberapa saat terlihat Kate, Marlon, dan Hughes yang kembali berkumpul setelah berpisah tadi. Di sini mereka sepakat untuk mencuri mobil saja, daripada harus menaiki sepeda lagi. Tepat di hadapan mereka ada mobil berwarna putih hingga Kate, Marlon, dan Hughes langsung mencurinya. Singkat cerita, Marlon, Kate, dan Hughes telah sampai di lokasi untuk menguburkan jasad detektif Samsul. Terlihat di sana sudah ada tangan kanan Play untuk membantu mereka bertiga. Setelah Samsul dikuburkan, tangan kanan Play malah meledakkan mobil curian tadi demi menghilangkan jejak. Padahal Kate, Marlon, dan Hughes masih ingin memakainya. 2 jam kemudian, Kate, Marlon, dan Hughes sampai di markas Alexis, sang bos besar. Ketika Marlon ngawadul dengan anak buah Alexis, tiba-tiba iklan pizza di TV muncul dan pemerannya adalah Marlon. Seketika para anak buah Alexis menyadari kalau Marlon bukanlah mafia, melainkan hanya aktor yang tidak laku. Otomatis Kate dan Hughes juga ikut ketahuan. Lalu mereka bertiga segera diamankan. Fine, I worked in that cat. Whoa. Tak berselang lama terlihat Kate, Marlon, dan Hughes yang sudah berada di hadapan Alexis, sang bos besar. Orang yang pertama Alexis salahkan adalah Play, karena telah merekrut penipu seperti mereka. Kemudian Alexis tak ingin tahu Play harus menghabisi Kate, Marlon, dan Hughes hari ini juga. Akhirnya Play dan tangan kanannya membawa mereka bertiga ke suatu tempat untuk dieksekusi. Thick as shite. Sesampainya di tempat itu terlihat Kate, Marlon, dan Hughes yang hanya bisa pasrah sebab mereka tidak bisa melakukan apapun. Hingga kemudian Play mulai melesatkan tembakan, namun inilah yang terjadi. Ternyata Play memilih untuk tidak menghabisi mereka bertiga. Play mengatakan kalau selama ini ia sudah muak dengan tingkah laku Alexis yang selalu memperlakukan dirinya dengan semena-mena. Jadi Play meminta Kate, Marlon, dan Hughes untuk kabur sejauh mungkin. Dan jangan sampai anak buah Alexis yang lain melihatnya. Go. Now! 1 jam kemudian, Kate, Marlon, dan Hughes tiba di stasiun untuk kabur keluar kota. Namun tiba-tiba mereka dikepung oleh para polisi yang langsung menangkapnya. Selang beberapa saat, Kate, Marlon, dan Hughes diinterogasi oleh 2 detektif polisi rekan Samsul. Namun 2 detektif ini tidak korup seperti mendiang Samsul. Kedua detektif ini menyangka kalau Kate, Marlon, dan Hughes adalah mafia besar antek-anteknya Alexis. Dengan cepat Kate menjelaskan kalau mereka hanya sedang menyamar karena diperintah oleh mendiang Samsul. Bahkan Kate langsung menunjukkan identitas masing-masing dari mereka yang asli hingga membuat kedua detektif itu percaya. Pada akhirnya daripada malu karena sudah salah tangkap, kedua detektif itu mengajak Kate CS untuk bekerja sama. Mereka diperintah untuk menyamar jadi polisi dan kali ini misinya adalah menangkap Alexis bagaimanapun caranya. Kate yang mempunyai ide, ia pun menerima misi dari kedua detektif itu. It looks like this is the end of the road for you. We can't. Selanjutnya Kate CS pergi mendatangi Play. Di sini Kate memberitahu kalau sekarang mereka telah bekerja sama dengan polisi untuk menangkap Alexis. Jika Play mau membantu, maka polisi berjanji akan mencoret nama Play dari daftar buronan. Play yang memang membenci Alexis, ia pun setuju dengan Kate.
Malam harinya terlihat Alexis, Play, dan yang lain sedang bertransaksi barang haram. Tiba-tiba datanglah Kate, Marlon, dan Hughes yang berlaga seperti polisi dan menodongkan senjata. Para anak buah Alexis balik mengepung mereka bertiga. Namun untungnya Marlon melemparkan bom asap lalu kabur dari sana sambil mengajak Play. Di waktu yang sama datanglah pasukan polisi yang mengepung Alexis dan seluruh pasukannya. Ternyata sedari tadi para polisi sudah mengepung mereka. Jadi hal itulah yang membuat Kate CS belaga sok jago. Sepuluh menit kemudian terlihat Kate CS dan Play yang baru sampai di tempat sepi. Mereka sangat plong karena kini Alexis pasti sudah ditangkap. Akan tetapi ternyata Alexis masih selamat dan sekarang ada di hadapan mereka sambil menodong, namun tiba-tiba ternyata yang menembak Alexis adalah tangan kanan Play. Selanjutnya Play membagi rata uang 1 koper milik Alexis yang berhasil ia bawa. Play sangat berterima kasih kepada mereka bertiga karena telah membantunya. Red? Yeah. Hari berikutnya Play pergi ke Portugal untuk menetap di sana. Sedangkan Marlon, Kate, dan Hughes sedang berada di kantor polisi. Kedua detektif yang mengajak mereka bekerja sama tak berhenti berterima kasih. Mereka tidak menyangka meskipun Kate, Marlon, dan Hughes hanya seorang aktor gagal, namun mereka dapat memerankan akting terbaik di dalam dunia nyata. Kedua detektif itu berjanji akan memberikan hadiah tiket liburan keliling dunia untuk mereka bertiga. Lalu kemudian film pun tamat. Terima kasih ya buat kalian semua yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan rezeki dan kesehatan untuk selama-lamanya. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.